Bayangkan, kamu dilahirkan ke dunia, bukan untuk dipeluk, tapi untuk disalahkan. Seorang anak kecil, dituduh pembawa sial oleh orang tuanya sendiri. Dibuang ke hutan, bersama adik perempuannya yang masih mungil. Tapi, siapa sangka, dari kegelapan hutan, takdir menuliskan kisah yang tak bisa dilawan siapapun. Ini bukan hanya dongeng tentang binatang dan putri raja. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, keajaiban, dan bagaimana cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang tak pernah kita duga. Selamat datang di Ari Lavenda Bercerita, tempat di mana kisah-kisah lama kembali hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng, supaya kamu gak ketinggalan cerita luar biasa lainnya. Sekarang, tarik nafas yang dalam, karena kamu akan mendengarkan kisah Pongo, sang anak buangan, yang takdirnya menggetarkan seluruh negeri. Bagian 1, Asal mula dan pembuangan anak ke hutan. Pada masa dahulu, ada suatu keluarga yang sangat miskin. Mereka mempunyai 2 orang anak. Anak yang tertua laki-laki, sedang yang kecil perempuan. Ketika anaknya yang pertama lahir, pada suatu hari, kedua suami istri itu pergi menemui seorang dukun, dengan maksud menanyakan, apa sebabnya kehidupannya sangat miskin. Setelah ditanyakan kepada beberapa orang dukun, ternyata semua dukun mengatakan bahwa, anaknya lah yang membawa sial. Sudah 7 orang dukun yang didatangi jawaban mereka sama. Kemudian setelah lahir anaknya yang kedua, mereka menanyakan lagi kepada dukun. Namun jawabannya sama, sebagaimana halnya dengan anaknya yang pertama. Jadi kedua anaknya itu adalah pembawa sial, sehingga apabila kedua anaknya masih berada bersamanya, orang tuanya tetap hidup melarat dan lebih melarat lagi. Akhirnya kedua orang tua anak itu memutuskan, bahwa kedua anaknya akan dibuang saja ke dalam hutan. Lalu dibawalah kedua anaknya ke dalam hutan dengan alasan hendak pergi berjalan-jalan ke kebun bibinya yang berada di hutan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, lalu ayahnya berkata kepada anaknya, "Anakku, kalian tinggal di sini dulu sebentar, sedangkan ayah ingin melihat kebun bibimu." Tanpa curiga, kedua anak itu menjawab, "Baiklah ayah." Lalu pergilah ayahnya melalui jalan lain. Rupanya ayahnya terus pulang ke rumahnya. Ketika hari hampir malam abangnya mencari pohon kayu yang besar untuk tempat tidur. Keesokan harinya berkata abangnya kepada adiknya yang perempuan, "Adik, rupanya ayah kita tidak setia kepada kita, sebaiknya kita pulang saja." Kemudian abangnya menggendong adiknya, lalu mereka berjalan menuju ke kampung untuk menyusul ayahnya. Setelah beberapa hari berjalan mereka pun tersesat dalam hutan rimba. Rupanya ayahnya menghilangkan jejaknya agar tidak diketahui oleh mereka. Pada suatu hari, bertemulah mereka dengan sebatang pohon kayu besar yang rindang. Lalu mereka berteduh di bawah pohon kayu itu. Karena kelelahan tertidurlah abangnya selagi adiknya masih dalam gendongannya. Ketika terbangun, ia sangat kaget setelah melihat adiknya tidak ada lagi dalam gendongannya. Lalu dicarinya ke sana kemari, namun tidak juga dapat. Kemudian menangislah ia, meratapi adiknya yang telah hilang. Bagian 2, Perjumpaan dengan Pongo dan Putri Raja. Setelah sekian tahun kehilangan adiknya, maka pada suatu hari ia mendengar bunyi langkah orang sedang berjalan di dekat tempat ia kehilangan adiknya dulu. Setelah didekatinya ternyata tidak ada apa-apa di tempat itu. Lalu ia pun tertidur di sana. Keesokan harinya ia melihat sebuah tempat yang sangat indah seperti tempat permandian. Kemudian ia bertanya kepada batu-batu yang ada di tempat itu. "Hai batu, mengapa tempat ini bersih sekali, seolah-olah ada orang tinggal di tempat ini?" Pertanyaan itu dijawab oleh batu, "Memang ada manusia sebanyak 7 orang datang kemari 2 kali dalam seminggu. Tempat ini adalah tempat permandiannya. Saya tidak tahu dari mana ia datang. Di tempat itu ada sebatang pohon kayu yang buahnya dapat dimakan. Setiap hari berdatanganlah Pongo, yaitu sejenis binatang hutan seperti kera untuk makan buah-buahan itu." Ketika anak itu melihat ada serombongan binatang Pongo sedang makan buah-buahan,
lalu ia mendekati rombongan binatang itu, dan meminta agar dapat diterima sebagai rombongannya. Rupanya rombongan Pongo belum berani mengabulkan permintaan mereka sebelum mendapat persetujuan dari rajanya. Setelah itu permintaan anak itu diteruskan oleh Pongo kepada rajanya dan raja tidak keberatan atas permintaan anak tersebut, asalkan anak itu mau memakai baju yang menyerupai Pongo. Baju tersebut telah disediakan oleh Raja Pongo. Setelah anak itu memakai baju Pongo, maka bentuknya persis seperti Pongo. Kemudian kepada anak itu diajarkan pula lompat-melompat dan gayut-bergayut di atas pohon kayu, sehingga kepandaian yang diperolehnya sama dengan Pongo-Pongo yang lain. Sesudah setahun lamanya anak itu bergaul dengan kelompok Pongo, maka dia teringat kepada tempat permandian, yang dikatakan oleh batu tadi sering dikunjungi oleh 7 orang manusia, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Tepat pada hari Kamis anak yang berbaju Pongo bersama-sama dengan temannya pergi ke tempat itu dan berdiri di atas pohon kayu yang buahnya dapat dimakan yang terdapat dekat kolam itu. Tidak berapa lama antaranya datanglah ke-7 orang puteri. Mereka segera turun ke bumi dan mandi di pemandian itu. Sambil mandi ke-7 orang itu meminta kepada Pongo, agar sudi kiranya menjatuhkan buah-buahan yang masak untuk mereka makan. Permintaan itu dijawab oleh Pongo dengan bahasanya sendiri yaitu, muk-muk, sang Pongo menjatuhkan buah-buahan yang diminta oleh mereka. Kemudian ke-7 orang ini minta lagi buah-buahan yang lain dan Pongo pun menjawab, muk-muk. Sebenarnya anak yang berbaju Pongo tadilah yang menjawab muk-muk dan yang menjatuhkan buah-buahan dari atas pohon itu. Pongo ini terus mencari buah-buahan yang manis-manis sebanyak-banyaknya. Setelah itu ia kembali, dan menjatuhkannya ke bawah. Ke-7 puteri ini menyatakan bahwa Pongo ini baik sekali dan seperti manusia dapat diperintahi. Setelah ke-7 puteri selesai mandi, mereka terus pulang dengan cara terbang bagaikan burung elang. Sang Pongo yang berasal dari manusia, terus memperhatikan ke arah mana ke-7 puteri itu pulang. Mereka rupanya pulang menuju ke suatu kampung. Akhirnya orang yang berbaju Pongo itu mengikuti ke-7 putri itu dari belakang, setelah memberitahukan kepada teman-temannya Pongo yang lain. Rupanya ke-7 putri itu adalah anak seorang raja yang berada pada suatu daerah. Pada suatu hari ke-6 orang putri itu berbincang-bincang tentang adiknya yang bungsu yang sangat disayangi oleh ayah dan ibu mereka, sedangkan kepada mereka tidak seperti itu. Dalam pembicaraan itu berkatalah yang tertua, ada suatu cara, yaitu kita berpura-pura, seolah-olah masing-masing kita telah memilih binatang-binatang yang kita senangi sebagai calon suami kita, karena kita semuanya belum kawin. Untuk dia kita beri giliran yang terakhir memilihnya. Kemudian siapa yang dinyatakan nanti itulah yang kita laporkan kepada ayah dan ibu di rumah sebagai jodohnya. Setelah ke-6 puteri itu setuju, barulah dipanggil adiknya yang bungsu, dan diceritakanlah semuanya bahwa mereka berenam telah memilih jodohnya masing-masing yaitu binatang-binatang yang paling bagus dan cantik, misalnya gajah dan sebagainya. Sewaktu sampai giliran puteri yang bungsu, ia sukar sekali memilihnya karena banyak yang sudah dipilih oleh kakaknya. Akhirnya puteri bungsu berkata, kalau begitu, baiklah Pongo saja menjadi suami saya. Kakaknya yang berenam orang semuanya tertawa, dan ada yang mengejek, katanya, patutlah Pongo itu selalu memberikan buah-buahan sewaktu kita mandi. Setelah pulang ke rumah, kakaknya yang berenam orang langsung melaporkan kepada ayahnya bahwa adiknya yang bungsu telah memilih Pongo yang ada dalam hutan sebagai jodohnya. Puteri bungsu juga melaporkan bahwa kakaknya pun yang berenam orang telah memilih binatang pula seperti gajah dan sebagainya, sebagai jodohnya. Rupanya kakak-kakaknya yang berenam orang membantah, dan mengatakan hanya dia sendirian saja yang telah memilih binatang sebagai jodohnya. Setelah mendengar keterangan kakaknya, lalu ayahnya menjawab, ya kalau itu yang disenanginya terserahlah. Setelah itu ayahnya menanyakan langsung kepada puterinya yang bungsu, menurut penjelasan kakak-kakakmu bahwa kamu telah memilih Pongo sebagai teman hidupmu. Apakah benar demikian? Lalu ia menjawab, ayah, saya rasa
Tidak perlu lagi ayah menanyakan hal itu kepada saya, karena cukup sekali saya bicara. Tanyakan saja kepada kakakku semua, katanya. Sewaktu diselidiki kepada kakak-kakaknya, mereka menyatakan, benar dia sendirian memilih Pongo sebagai calon suaminya, sedangkan kami semua sudah memilih anak-anak raja sebagai suami kami. Karena demikian jawaban kakak-kakaknya semua pada ayahnya, maka kemudian ayahnya berkata, kalau begitu baiklah, coba kamu sekalian sampaikan kepada Raja Pongo agar mengantarkan Pongo yang sudah dipilih oleh adikmu putri bungsu. Lalu pergilah kakaknya yang berenam orang itu ke dalam hutan untuk menjumpai Raja Pongo, membicarakan maksud mereka. Setelah beberapa hari, datanglah rombongan Pongo beserta rajanya untuk mengantarkan Pongo yang akan dinikahkan dengan putri bungsu. Sebenarnya Pongo yang menjadi suami putri bungsu adalah manusia biasa, hanya bajunya saja yang menyerupai Pongo. Rombongan tadi membawa bermacam-macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Setelah acara selesai, maka rombongan Pongo beserta rajanya kembali ke hutan, sedangkan Pongo yang telah nikah tinggal sendirian di tempat istrinya, putri bungsu. Setelah itu kakaknya pun kawin juga tetapi dengan manusia biasa. Kemudian orang tuanya membuat sebuah rumah untuk ketujuh anaknya yang terdiri atas 7 buah kamar dan sebuah kamar tamu. Kamar mereka berurutan sejak dari anak yang pertama hingga kamar putri bungsu yang bersuamikan Pongo. Suami putri bungsu yaitu Pongo, tingkah lakunya benar-benar seperti Pongo yang ada dalam hutan, sehingga di rumah pun dia asyik duduk bergantungan pada tiang-tiang rumah. Sedangkan kakaknya yang 6 orang bersama suaminya setiap hari menertawakan dan mengejek Pongo, sehingga adiknya berdiam diri saja. Pada suatu hari ada suatu acara kenduri di sawah. Dalam acara ini diharuskan membawa tikar tempat duduk masing-masing. Setelah semua tikar dibentangkan, lalu duduklah mereka di tempatnya masing-masing, kecuali Pongo yang tidak mau ikut serta, sehingga tikar yang disediakan untuknya masih belum terisi. Setelah semua orang pergi ke sawah lalu turunlah Pongo ke bawah rumah. Ketika itulah terjadilah suatu keajaiban yaitu sewaktu dia menginjak kincir padi, menjelmalah seekor kuda. Kemudian diambilnya daun pisang yang sudah kering dari batangnya lalu diikatkan ke leher kuda tadi sebagai gente, sebuah benda kecil yang dapat berbunyi di leher kuda seperti keadaan sehari-hari. Setelah siap semuanya lalu naiklah dia ke atas kuda dan dibukanya baju Pongonya. Setelah mengambil rencong berangkatlah ia menuju tempat kakaknya kenduri di sawah. Setelah sampai di tempat itu, orang semuanya tercengang, karena orang menduga bahwa dia adalah seorang raja yang datang dari tempat jauh. Semua, kakaknya termasuk mertuanya mengajak singgah sebentar, tetapi ia menjawab dengan berpura-pura, "Waduh, sayang, saya perlu cepat hendak pergi ke kampung saya." Walau bagaimanapun alasannya, raja harus singgah sebentar. Kalau sudah selesai makan nanti, raja boleh berangkat lagi, kata kakaknya dan mertuanya. Akhirnya turunlah dia dari atas kuda. Setelah diikatkannya kudanya lalu dia pun tanpa dipersilakan langsung duduk pada tikar kosong yang semula disediakan untuk Pongo. "Jangan duduk di situ. Itu tempat menantu saya Pongi. Dia akan datang sebentar lagi. Di sini saja raja duduk," kata mertuanya. "Ah, sama saja, di sini saja saya duduk, ayah," jawabnya. Sesudah hidangan tersedia, makanlah dia sambil berbicara dengan mertuanya dan kakak-kakaknya, karena tidak seorang pun mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah Pongo suami dari anaknya yang bungsu yang datang dari rumah. Sesudah selesai makan dia pun pamit untuk pulang ke rumah. Lalu pulanglah dia ke rumah dengan naik kuda. Setiba di rumah baju Pongonya dipakainya kembali, dia duduk di atas tiang seperti biasa. Sewaktu kakak-kakaknya pulang dari sawah bersama suaminya, mereka menertawakan adiknya, "Coba lihat suamimu itu bungsu. Kita sudah pulang dari mana-mana, dia asyik di situ saja. Mungkin makan pun ia belum," kata mereka. Istri Pongo diam saja, tidak menjawab. Sebenarnya mertua mereka telah memberikan alat-alat yang penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti tombak,
pisau, jala sehingga setiap malam Pongo pergi menjala ikan sewaktu istrinya dan kakak-kakaknya semua sudah tidur dengan membuka baju Pongonya. Menjelang pagi dia kembali membawa ikan, dan sampai di rumah disangkutkannya ikan di dinding luar kamarnya. Berhubung setiap pagi kakaknya lebih cepat bangun, maka kakaknya lah yang selalu mengambil ikan itu dan dibagikan kepada orang tuanya serta saudara-saudaranya yang lain, sedangkan untuk adiknya yang bungsu, yaitu istri Pongo tidak diberikannya. Hal yang demikian sering menjadi pertengkaran antara istri Pongo dengan kakak-kakaknya. Adiknya menduga bahwa jala kepunyaannya lah yang selalu dibawa kakaknya, karena setiap pagi dia melihat bahwa jalannya selalu basah, sedangkan ikannya tidak pernah diberikan kepadanya. Setelah hal itu terjadi berbulan-bulan, lalu istri Pongo mulai curiga. Dia menduga bahwa kemungkinan suaminya lah yang pergi menjala ikan setiap tengah malam. Kemudian ia menggiling cabai, lalu dicampurkannya sedikit dengan air jeruk dan dimasukkannya ke dalam piring. Waktu tidur malam dilukainya sedikit tangannya, sehingga apabila ia mulai mengantuk dimasukkannya jarinya ke dalam piring yang berisi cabai yang bercampur air jeruk itu. Akibatnya tangannya terasa pedih sehingga ia tidak akan tertidur. Ternyata kira-kira jam 1 malam, istrinya melihat suaminya Pongo turun dari tiang lalu membuka baju Pongonya, sehingga ia menjadi manusia yang sangat gagah. Suaminya mengambil jala, tempat ikan dan pisau terus berangkat. Semuanya itu diperhatikan istrinya. Setelah suaminya pergi ia bangun kemudian diambilnya baju Pongo suaminya yang sudah disembunyikan, lalu dipindahkannya ke tempat lain. Ia pun berpura-pura tidur kembali, untuk menunggu suaminya, sehingga pada malam itu istrinya sekejap pun tidak tidur. Setelah beberapa jam kemudian, ia mendengar bahwa suaminya sudah pulang dari menjala ikan. Mulailah diperhatikannya kembali apa gerangan yang akan dilakukannya. Lama-kelamaan karena hari pun sudah hampir menjelang pagi, suaminya membangunkan ia dengan suara manusia. Lalu ia berpura-pura bertanya, "Siapa ini?" Suaminya menjawab, "Saya suamimu, bangunlah dulu," katanya. Lalu dia menyahut, "Bukan, kamu bukan suami saya, pergi keluar." Kemudian suaminya mencoba meyakinkannya, "Saya sudah pulang mencari ikan dan ikannya ada di luar, dan telah saya sangkutkan di dinding kamar," kata suaminya. Namun dia mencoba membantah, "Mana mungkin, ikan itu mungkin diambil dari Tebet." Akhirnya suaminya berusaha menjelaskan kembali, "Benar, saya adalah suamimu, hanya baju saja seperti Pongo. Tolong tunjukkan baju saya. Tadi malam saya simpan di sini dan sekarang tidak ada lagi," kata suaminya. Selanjutnya suaminya menceritakan sejarah hidupnya untuk meyakinkan istrinya, sehingga dia menjadi seperti Pongo. Kemudian dia menyatakan agar istrinya menunjukkan baju Pongonya tersebut karena baju itu ada hikmahnya nanti, dan dia berjanji tidak lagi akan memakai baju Pongo itu. Lalu istrinya memberikan baju itu setelah dia yakin bahwa benar suaminya bukanlah binatang Pongo. Oleh karena hari pun sudah pagi maka suaminya memakai baju itu lalu ia pun duduk di tempat biasa. Bagian 3. Pembuktian, balas kasih, dan balasan kakak. Pada suatu hari Pongo berkata pada istrinya, "Coba Adinda pergi ke rumah ayah, agar ayah memerintahkan kami menantu-menantunya untuk mencari seekor rusa jantan yang paling besar, serta dapat membawanya hidup-hidup ke rumah saya. Siapa yang dapat membawanya, dialah yang harus paling disayangi ayah." Lalu pergilah istrinya ke rumah ayahnya dan diceritakanlah tujuannya kepada ayahnya. Ayahnya sangat setuju dengan rencana itu. Dengan demikian besok pagi ayahnya memanggil ketujuh menantunya, lalu ayahnya berkata, "Hai menantuku semua. Siapa yang dapat membawa rusa jantan yang besar dan masih hidup maka dialah yang paling saya sayangi." Semua menantunya menjawab setuju, namun menantu yang berenam orang langsung mengejek adiknya Pongo. Mana mungkin dia bisa membawa rusa kepada ayah mertua. Namun ejekan itu tidak dihiraukannya. Besok pagi keenam orang menantunya terus pergi ke dalam hutan untuk mencari rusa. Sedangkan Pongo masih tinggal di rumah.
Oleh karena semua suami kakak-kakaknya sudah berangkat semuanya, maka kakak-kakaknya mengatakan kepada Pongo, "Kamu Pongo, mengapa belum juga pergi mencari rusa?" Pertanyaan ini sebenarnya untuk mengejek Pongo. Sesudah sehari abangnya berangkat, lalu Pongo pamit kepada istrinya untuk pergi mencari rusa. Pongo memesankan agar istrinya benar-benar merahasiakan rahasia dirinya, agar jangan sampai diketahui orang lain. Abangnya yang berenam orang yang sudah duluan sampai di hutan, mencari rusa ke sana kemari, tetapi tidak juga berhasil mereka peroleh, sedangkan Pongo langsung berangkat dari rumah ke tempat Pongo dahulu, karena di sana banyak sekali rusa-rusa yang dipelihara. Setelah Pongo sampai ke tempat Raja Pongo, lalu Raja menanyakan tentang keluarganya, karena semenjak dia kawin tidak pernah lagi bertemu. Kemudian Raja Pongo menanyakan tujuannya datang ke tempatnya. Lalu Pongo menjelaskan tujuan kedatangannya adalah untuk meminta rusa seekor. Raja Pongo tidak berkeberatan dan menyuruh dia memilih yang disenanginya. Lalu pergilah Pongo ke kandang rusa. Di sana dia melepaskan baju Pongonya, lalu duduk-duduk sambil makan sirih. Tiba-tiba datanglah abangnya yang 6 orang dengan tujuan mencari rusa. Abang-abangnya tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah Pongo. Pongo yang sudah membuka baju Pongonya itu menegur semua abangnya, "Hai! Tanda seru. Siapa kalian, mengapa dekat-dekat ke kandang rusa ini? Nanti rusa itu terkejut semuanya." "Begini Raja, kami yang berenam orang ini mencari rusa seekor seorang," jawab mereka. "Wah, kalau begitu banyak sekali rusa saya habis. Mana mungkin saya memberikan begitu banyak, kecuali saudara mau membelinya," kata si Pongo. "Walaupun saudara sanggup membelinya, namun yang paling besar tidak saya jual. Itu saya tinggalkan untuk induk rusa." "Baiklah Raja, tetapi uang tidak kami bawa, dan kami pulang kampung dulu untuk mengambilnya." Mereka semua menyebut Raja kepada adiknya. Oleh karena uang belum ada, tentu ada tandanya bahwa saudara mempunyai hutang. "Dapatkah saya memberikan tanda bahwa saudara ada mempunyai hutang?" kata Pongo. "Boleh," jawab abangnya semuanya. Lantas Pongo mengambil tempat kapur sirih yang agak lonjong yang terbuat daripada kuningan, kemudian diketoknya ke tubuh abangnya sehingga ada yang benjol di kepala, di betis dan sebagainya. Muka, kepala, betis dan lain-lainnya anggota badan merasa sudah ada bekas ketokan, sehingga benjolan itulah yang dijadikan sebagai bekasnya. Setelah selesai semua disuruh mereka pulang sambil membawa rusa seorang satu. Rusa itu ditarik satu demi satu dengan tali, tetapi apa yang terjadi? Setelah kira-kira 2 kilometer ditarik, rusa-rusa itu mulailah berlarian sehingga mereka tidak sanggup lagi memegangnya. Hanya seekor saja yang sempat ditikam dan disembelih. Daging beserta kepalanya dibawa pulang sebagai bukti untuk diserahkan kepada orang tuanya. Kalau mereka cari yang lain tentu tidak mungkin lagi, sebab perbekalan sudah habis. Salah seorang di antara mereka berkata, "Jangan-jangan adik kita Pongo dapat membawa rusa hidup-hidup untuk diberikan kepada ayah nantinya." Setelah Pongo memperkirakan bahwa abang-abangnya sudah sampai di rumah, maka barulah dia mulai memilih rusa yang paling besar. Lalu ia pun pamit pada Raja Pongo. Kemudian mengenakan baju Pongonya lalu pulang membawa rusa itu. Dia tidak mengikat dan menarik rusa itu dengan tali, tetapi ditungganginya sehingga menurut perhitungannya dia akan tiba di rumah pada saat orang sudah tidur semua. Tetapi kira-kira jam 1 malam dia pun pulang ke rumahnya. Sampai di rumah istrinya bertanya, "Bang, apakah abang berhasil membawa rusa itu?" Lalu dijawabnya, "Berhasil, itu sudah di belakang rumah ayah." Besok pagi cepat-cepat Adinda melaporkannya kepada ayah sebelum orang bangun. Keberhasilan itu disambut oleh istrinya dengan ucapan, "Baiklah, dan syukur alhamdulillah, tujuan Kanda berhasil." Pagi-pagi buta istrinya langsung pergi ke rumah ayahnya untuk melaporkan bahwa rusa yang dimaksudkan ayahnya itu telah berhasil dibawa suaminya dan telah diikatkan di belakang rumah. "Baiklah, di mana suamimu sekarang?" kata ayahnya dengan hati yang sangat gembira. "Di rumah sedang tidur ayah," jawab anaknya.
Keesokan harinya abang-abangnya dan kakak-kakaknya merasa heran, siapa gerangan yang membawa rusa besar ke rumah ayah. Lalu abang-abangnya menanyakan kepada istri Pongo, "Apakah sudah datang suamimu, Dik?" Lalu dijawabnya, "Sudah bang. Ia sedang tidur di kamar." Mendengar keterangan adiknya lalu mereka bertanya dengan sindiran, "Di mana tidurnya?" "Biasanya dia tidur di atas tiang, bukan?" Adiknya mencoba menjelaskan, "Dia sedang tidur di kamar." Rupanya abang-abangnya kurang percaya, sehingga mereka mengejek adiknya, sambil mengatakan, "Kalau begitu coba lihat ke dalam sebentar. Itu pasti bukan dia, coba bangunkan sebentar." Lalu istrinya membangunkan suaminya. "Abang-abang dan kakak datang hendak berbicara dengan abang," kata istrinya. Sesudah dia bangun ternyata abang-abang dan kakak-kakaknya tercengang, lalu bertanya, "Jadi adik, bagaimana sejarahmu sebenarnya sehingga terjadi demikian?" Lalu berceritalah suaminya itu dari awal hingga akhir, sehingga semua abang dan kakaknya, ada yang merasa sedih, ada yang merasa aneh. Akhirnya merasa malu atas tindakan dan sikapnya terhadap adiknya itu. Pada siang hari itu, ayahnya memanggil semua anaknya, beserta menantu-menantunya. Sesudah hadir semuanya ayahnya mulai berbicara, "Adikmu yang bungsu sudah membawa rusa yang besar dalam keadaan hidup. Sesuai dengan perjanjian kita dahulu, maka kepada adikmulah tertumpah kasih sayang saya. Demikian pula kerajaan ini saya serahkan kepadanya. Apabila saya meninggal, maka dialah yang akan menjadi pengganti saya." Namun demikian dari pihak kakak-kakak dan abang-abangnya yang berenam orang itu masih juga menyanggah, dan mengatakan bahwa tidak mungkin dia sendirian dapat membawa rusa yang sebesar itu kemari, sedangkan kami yang 6 orang saja tidak sanggup membawanya. Lalu ayahnya minta penjelasan kepada anaknya yang bungsu itu bagaimana cara membawanya, apakah itu bukan penipuan. "Begini ayah, masalah itu mudah saja membuktikannya. Ada 2 pembuktian. Yang pertama kepala rusa beserta daging yang dibawa abang-abang kemari dan langsung beliau berikan kepada ayah, asalnya dari 6 ekor rusa. Sedangkan 5 ekor lagi lepas dari tangan abang-abang itu, sedangkan yang tinggal seekor, itulah yang disembelihnya. Rusa yang 6 ekor itu adalah teman rusa yang Ananda bawa ini. Rusa yang abang-abang bawa itu harganya pun belum lunas, dan sebagai tandanya nanti boleh ayah lihat atau periksa, apakah benar atau tidak. Sebagai tanda abang-abang itu berhutang, ada benjolan di badan mereka, karena pada waktu itu saya pukul dengan tempat kapur sirih. Rusa itu semuanya kepunyaan saya. Yang kedua apabila rusa ini bukan saya yang membawanya, cobalah didekati dan ditunggangi oleh abang, karena sewaktu saya membawanya tadi malam saya menungganginya sampai di sini. Itulah penjelasan adikmu, kata ayahnya. Coba saya periksa lebih dahulu apa yang dikatakan adikmu itu, dan dekatlah kemari semuanya. Setelah diperiksa ternyata benar ada tandanya semuanya. Demikian pula sewaktu rusa itu didekati abangnya untuk ditunggangi, terus menerjang. Kalau begitu coba Ananda sendiri, apakah benar Ananda yang membawanya, kata ayahnya kepada menantunya suami putri bungsu. Setelah didekati, digosok-gosok badannya, dan langsung dinaikinya seperti menunggang kuda tanpa disepak oleh rusa itu. Sesudah diperiksa oleh ayahnya, abang-abangnya yang 6 orang itu, lalu raja berkata, rupanya kamu ke-6 orang inilah pengkhianat dan penipu. Sejak saat ini kamu sekalian harus berangkat dari sini, jangan kembali lagi kemari. Akhirnya ke-6 abangnya dan kakaknya semua pergi, karena sudah diusir oleh ayahnya, dan tinggallah anaknya yang bungsu beserta suaminya bersama orang tuanya. Keesokan harinya suaminya menyuruh istrinya mengambil baju pongonya yang disimpan istrinya. Mula-mula istrinya merasa khawatir, tetapi setelah suaminya mengatakan baju itu akan dibakar, maka istrinya baru mau mengambilnya. Lalu baju itu dibelahnya 2, yang sebelah disimpan kembali dan yang sebelah lagi langsung dibakarnya. Dengan kekuasaan Tuhan, asapnya menjadi apa yang dikehendakinya, di antaranya rumah yang kelihatannya bagaikan emas.
Kejadian itu sangat mengherankan orang tua dan masyarakat umum. Rupanya menantu raja bukanlah Pongo yang sebenarnya seperti Pongo dalam hutan itu. Bagian 4. Pertemuan dengan adik dan kembali ke orang tua. Setelah beberapa bulan lamanya si Pongo yang telah menjadi raja teringat akan adiknya yang hilang di dalam hutan dahulu. Ia minta izin kepada istrinya untuk mencari rotan bersama-sama rakyat dalam hutan. Setelah sampai ke hutan, disuruhnya rakyatnya mencari rotan, dan dia sendiri berada di bawah pohon itu. Oleh karena keletihan maka ia pun tertidur, dan ketika terbangun, ia pun merasa ada sesuatu benda yang berat di belakangnya. Setelah ia menoleh ke belakang, rupanya adiknya yang hilang dahulu. Maka berpeluk-pelukanlah mereka, diiringi dengan tangis rasa sedih dan gembira. Hal ini terdengar oleh rakyatnya yang sedang mencari rotan. Mereka berkata, "Mengapa raja kita menangis?" Setelah dilihat dari kejauhan nampaklah oleh mereka bahwa raja menggendong seseorang. Adiknya tidak dilepaskannya lagi, walaupun rakyat minta menggendongnya. Melihat hal itu rakyat menanyakan, siapa sebenarnya yang raja gendong itu? Raja menjawab, "Inilah adikku yang hilang dalam gendonganku ketika kami beristirahat di bawah pohon itu, tempat saya tertidur dahulu." Ketika sampai di rumah, lalu adiknya dimandikan oleh kakaknya, diberi pakaian, makanan dan sebagainya. Setelah itu barulah suaminya memperkenalkan adiknya kepada istrinya. Beberapa tahun kemudian dikawinkanlah adiknya dengan seorang anak raja dari daerah lain. Setelah adiknya kawin, barulah raja bersama adik dan istrinya mengunjungi orang tuanya yang membuang mereka ke dalam hutan dahulu. Orang tuanya ternyata masih hidup, tetapi sangat miskin dan dalam keadaan sakit pula. Dari kenyataan itu ternyata pendapat dukun tidak tepat. Walaupun tindakan orang tuanya demikian, namun kedua anak tersebut tetap setia kepada orang tuanya. Mereka hidup bersama orang tuanya sampai akhir hayatnya. Tamat. Dari kisah Pongo, kita belajar satu hal penting, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena tampak luar atau takdir yang terlihat pahit di awal. Karena bisa jadi, merekalah yang menyimpan cahaya paling terang. Pongo mungkin hanyalah nama, tapi semangatnya adalah cermin bagi kita semua, tentang kesabaran, keberanian, dan kasih yang tak pernah padam. Kalau kamu pernah merasa tidak dianggap, atau justru punya kisah serupa tentang bangkit dari keterpurukan, ceritakan di kolom komentar ya. Cerita kamu bisa menginspirasi banyak orang lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman dan keluargamu, supaya semakin banyak yang mengenal kisah-kisah hebat dari tanah kita sendiri. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya, di mana keajaiban selalu hadir bagi mereka yang percaya.